guys, jadi sekarang waktunya konten video aku sendiri. Jadi karena kemarin Bunga udah bikin video tentang night skincare rutinnya Bunga, sekarang aku mau bikin video menceritakan satu dongeng yang mungkin ada pelajaran yang bisa diambilnya. Dongeng yang bakal aku ceritain itu judulnya Kisah Lakutu-Kutu. Lakutu-Kutu bukan kutu yang binatang ya guys, tapi Lakutu-Kutu itu nama seseorang. Jadi dulu tuh ada seorang anak laki-laki pemuda gitu, dia namanya Lakutu-Kutu Padaga. Dia tuh gagah, pemberani gitu kan, pinter. Nah, hobinya dia itu bermain sepak bola sama teman-temannya. Jadi karena dia seneng banget sama sepak bola, hampir setiap hari dia tuh pasti main sepak bola sama teman-temannya. Nah, pas suatu hari kayak mereka tuh ngadain pertandingan antar desa gitu kan guys. Nah, tempat pertandingannya mereka ini ada di dekat di lapangan dekat rumah seorang gadis penenun. Kan karena udah main lama capek-capek, terus dia haus. Nah, karena di sekitar situ gak ada yang jualan minuman, akhirnya dia memberanikan diri buat datengin rumah si gadis penenun. Begitu masuk, dia minta air minum katanya. Nah, tapi karena di rumah itu cuma ada si gadis penenun itu sendiri dan si gadisnya lagi menenun, dia jawab gini, "Maaf, ambil sendiri saja di dapur, sebab benang alat tenun ini baru saja dipasang," kata sang gadis. Terus akhirnya karena mendapatkan izin, Lakutu-Kutu pergi ke dapur dan mengambil segelas air. Lalu waktu Lakutu-Kutu kembali ke si gadis, dia bertanya, katanya, "Sarung siapa yang engkau tenun?" Nah, terus si gadisnya bilang, "Ini sarung kita." Wah, si gadisnya kenapa tuh bikin sarung kita? Nah, terus si Lakutu-Kutu jawab lagi nih, "Oh, begitu. Ya sudah, terima kasih sudah memberi saya minuman." Lakutu-Kutu Padaga pun pergi sambil berpamitan. Nah, pas dia udah pergi, dia selalu mengingat kata-kata si gadis yang bilang kalau sarung yang dia tenun itu adalah sarung untuk mereka berdua. Nah, dari perkataan itulah si Lakutu-Kutu ini mendapat niat bahwa dia ingin menikahi sang gadis. Tapi dia tidak punya uang untuk melamar sang gadis. Kan terus karena dia pengen banget melamar si gadis, akhirnya dia tuh kerja. Tapi kerjanya cuman ya bayarannya nggak terlalu besar. Jadi dia tuh kayak berniat buat nabung gitu kan. Nah, sampai suatu hari orang tua si gadis dijodohkan sama pemuda kaya. Nah, akhirnya mereka nerima perjodohan itu karena nggak enak dong sama orang tuanya. Jadi mereka pikir kalau cinta dan kasih sayang itu bakalan tumbuh seiring waktu. Di situ setelah beberapa waktu mereka menikah, ternyata si pemuda kaya ini belum merasa cinta sama si gadis. Akhirnya dia jujur sama gadis tentang perasaannya kalau dia gak bisa sayang sama si gadis. Akhirnya si gadis juga bilang kalau dia itu sebenarnya gak sayang sama si pemuda. Setelah mereka memberitahu kabar itu ke orang tuanya, mereka semua sepakat buat cerai. Dan si
si Lakutu-Kutu tuh ngedenger tuh beritanya kalau si gadis pujaan hatinya itu udah cerai. Akhirnya dia kembali lagi ke rumah si gadis dan bertanya, apa kamu mau menikah denganku, katanya. Terus sebenarnya si gadis tuh seneng banget waktu si Lakutu-Kutu datang buat melamar, tapi karena dia pengen ngeliat keseriusan dari si Lakutu-Kutu, akhirnya dia kayak memberi syarat gitu. Nah, si syaratnya itu katanya kalau Lakutu-Kutu harus bisa mempersiapkan lamaran pernikahan mereka berdua dalam waktu 3 bulan. Nah, mengingat Lakutu-Kutu yang bekerja tapi bayarannya tidak besar, Lakutu-Kutu bekerja lebih keras lagi. Nah, terus akhirnya dalam 3 bulan keinginan dia tercapai. Dia mempersiapkan lamarannya sendiri gitu, pakai uangnya sendiri, uang hasil kerja kerasnya dia. Akhirnya dia datang lagi melamar ulang dengan baik tentunya, ke orang tuanya ngomong pelan-pelan, dan akhirnya orang tuanya pun menyetujui dan tunangan deh. Nah, kan itu tuh karena mereka saling suka, jadi mereka tuh kayak bahagia banget akhirnya bisa tunangan. Akhirnya nggak jauh-jauh dari situ, Lakutu-Kutu bisa menikahi sang gadis dan akhirnya mereka pun hidup bahagia bersama. Kalian pasti tahu dong dari dongeng yang udah aku ceritain itu amanatnya apa. Jadi amanatnya itu kalau kita emang benar-benar serius menginginkan sesuatu, kita juga harus serius dalam mendapatkannya, berusaha. Kita harus berusaha, terus jangan lupa doa. Dan kalau misalnya itu udah emang rezeki kita, ya kita bakalan dapet gitu. Tapi kalau misalnya belum rezeki, kita jangan berkecil hati, karena pasti Tuhan Yang Maha Esa sudah merencanakan sesuatu yang lebih baik untuk kita tentunya. Jadi segini dulu. Mungkin aku minta maaf kalau misalnya aku ada salah kata, dan aku juga minta maaf kalau misalnya pembawaan cerita aku kurang ekspresif, karena memang aku tuh gak bisa berekspresi gitu anaknya. Nah, terus jangan lupa juga jaga kesehatan teman-teman, karena sekarang masih waktunya zaman-zaman pandemi. Kalian jangan lupa pokoknya kalau misalnya keluar-keluar, sering-sering cuci tangan pakai sabun. Terus jangan lupa juga pakai masker. Oke. Sehat-sehat terus semuanya. Jangan lupa belajar juga ya. Thank you. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Don't forget to like, comment, and subscribe. Danke. kamsahamnida. Sheshe. Arigato. Terima kasih guys.